Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Senin 2 Juni 2025 bersama saya Yunita Modim. Dan saudara, berikut kami hadirkan dua laporan utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Polisian temukan fakta baru pelaku penabrakan yang menewaskan mahasiswa UGM Fakultas Hukum Argo Eriko Afandi. Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan terkait WNI yang ditemukan tewas di tengah gurun Jabun Arab Saudi saat akan memasuki kota Mekah. Kita awali informasi pertama saudara. Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Penetapan kedua tersangka itu hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pemilik tambang, Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah, dan Kepala Teknik Tambang, Ade Rahman dan Abdul Karim. Penetapan kedua tersangka ini sebelumnya diawali dengan pemeriksaan kepolisian yang sebelumnya memeriksa 8 orang saksi dalam kasus longsornya Gunung Kuda yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kapolresta Cirebon Kombes Polisi Sumarni mengatakan keduanya tersangka dijerat dengan undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan keselamatan kerja. Akibat dari pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan terjadinya longsor yang menimbulkan korban hingga saat ini mencapai 19 korban. Tersangka AR mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui surat peringatan dari kantor cabang dinas SDM 7 Cirebon untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan secara khusus pada lokasi TKP. Kemudian tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan pertambangan dan memerintahkan tersangka AR untuk menjalankan operasional kegiatan pertambangan. Atas perbuatannya kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, tim SAR kembali menemukan dua korban tertimbun longsor di lokasi penambangan Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Saat ini korban meninggal dunia akibat longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat 19 orang. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Letkol Infantri Muhammad Yusron mengatakan total ada 19 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi tim SAR dari lokasi penambangan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Terbaru dua jasad yang ditemukan adalah Wahyu 26 tahun dan Nalo Sanjaya 53 tahun yang merupakan kuli tambang. Mereka berdua ditemukan di sebelah barat lokasi pencarian longsor. Proses pencarian korban Gunung Kuda di hari ketiga ini dihentikan sementara pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan esok hari karena longsor susulan Gunung Kuda masih terus terjadi. Ini ada 19 dengan yang manual tadi, sehingga masih ada 6 lagi yang harus kita Kemudian memang seberapa sering longsoran ini terjadi dari hari pertama sampai sekarang? Sangat sering, kemudian? Sangat sering sekali ya. Hari pertama saja waktu malam itu ada 3 kali longsoran, pas hari kedua kemarin itu semalam itu ada 2 kali longsoran dan tadi totalnya ada 3. Jadi ada longsoran susulan baik itu dari sisi kanan maupun sisi. Sementara itu korban hilang tertimbun longsor diperkirakan masih ada 6 orang. Proses pencarian pun masih terus dilakukan selama 7 hari oleh tim SAR. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Tim SAR gabungan sempat menghentikan sementara proses pencarian korban longsor di Galian C Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pencarian dihentikan sementara akibat longsor susulan terjadi. Saat ini, tim SAR gabungan tengah melakukan upaya pencarian.
Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan terus mengoptimalkan proses pencarian terhadap 6 korban longsor di Galian C, Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR gabungan sempat menghentikan sementara proses pencarian korban di Galian C, Gunung Kuda akibat longsor susulan terjadi sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat saat tim SAR gabungan tengah melakukan upaya pencarian. Kepala Kantor SAR jadi kendala utama tim SAR gabungan dalam melakukan operasi pencarian dan evakuasi korban. Ia mengatakan operasi pencarian juga melihat aspek keselamatan para petugas gabungan dalam melakukan pencarian korban. Jika cuaca dan kondisi tidak memungkinkan, maka tim SAR gabungan akan ditarik dan pencarian dihentikan sementara karena khawatir adanya potensi longsor susulan. Ya, memang yang menjadi kendala kita khawatir terhadap longsoran susulan, artinya memang ini rentan. Bencana longsor di Cirebon ini memang tambang batu, artinya kemungkinan besar akan terjadi longsoran. Itu yang menjadi hambatan tim SAR gabungan di dalam proses evakuasi pada saat pencarian korban. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban tewas akibat longsor di Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu 1 Juni 2025. Dengan penemuan 2 korban tersebut sehingga total korban tewas yang telah dievakuasi yakni 19 orang dan 7 korban masih dalam proses pencarian. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, Bambang Tirto Mulyono mengatakan, kejadian longsor di Galian C yang berada di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Punta, Kabupaten Cirebon menyebabkan korban jiwa. Padahal sebelum terjadinya bencana longsor, aktivitas pertambangan pada galian tersebut sudah pernah diminta untuk dihentikan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, Bambang Tirto Mulyono mengatakan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sebelumnya pada bulan Maret telah memberikan surat kepada Kopontren untuk menghentikan penambangan di Galian C yang berada di Gunung Kuda karena membahayakan. Atas kejadian tersebut, Dinas ISDM Jabar langsung mencabut izin operasi produksi untuk lahan tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah dan 3 lainnya karena dianggap memiliki potensi bencana serupa. Juru bicara Menteri ESDM Dwi Anggia mengatakan telah melakukan investigasi terkait peristiwa ini. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui tim Inspektur Tambang saat ini sudah berada di lokasi sejak Sabtu kemarin untuk melakukan evaluasi serta penilaian serta investigasi mengenai faktor penyebab terjadinya peristiwa ini, dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah pengamanan di lapangan. Diketahui dalam bencana longsor ini total ada 19 korban yang ditemukan meninggal dunia. Tim gabungan masih melakukan upaya pencarian karena diduga masih ada korban yang tertimbun material. Pemerintah Donggala, Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat usai dilanda banjir di beberapa wilayahnya. Saat ini upaya mitigasi bencana menjadi prioritas utama pihak Pemda Donggala. Langkah fokus terhadap mitigasi bencana diambil sebagai respon terhadap kerentanan Donggala terhadap banjir. Banjir yang melanda Donggala dalam 3 bulan terakhir ini meliputi banjir bandang maupun banjir luapan yang sering menimbulkan kerugian material dan keselamatan warga. Sekretaris Donggala Rustam Effendi menegaskan bahwa Pemda tidak ingin terus fokus terhadap penanganan pasca bencana saja. Menurutnya langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui mitigasi menjadi kunci untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi di masa depan. Mitigasi bencana ini menjadi salah satu PR, meskipun memang mitigasi bencana ini berkaitan erat hubungannya dengan kemampuan keuangan. Ujung-ujungnya akan di situ. Tapi paling tidak adalah peta kawasan rawan bencana itu menjadi fokus perhatian. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan diantaranya normalisasi sungai, penataan ruang kawasan zona banjir, hingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Dengan menjadikan mitigasi bencana sebagai fokus utama, diharapkan dapat menciptakan lingkungan aman dari ancaman banjir, sehingga kerugian dan dampak yang terjadi di masa mendatang dapat diminimalisir secara signifikan. Dari Donggala, Zain Fatur, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan.
Saudara, pergeseran tanah di Desa Batuah, Loa, Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur semakin memprihatinkan. Puluhan rumah dan sebuah tempat ibadah telah rusak parah bahkan roboh. Beginilah situasi di Desa Batuah, Loa, Janan, Kutai Kartanegara. Puluhan rumah milik warga rusak parah akibat pergeseran tanah yang sudah terjadi sejak Januari 2025 lalu. Tercatat 21 rumah rusak berat, termasuk satu masjid, dan satu rumah lainnya rusak ringan. Kondisi ini memaksa sebagian warga tinggal di tenda darurat, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke sekolah dan bahkan di dalam mobil karena rumah mereka sudah tidak bisa dihuni lagi. Dalam kondisi memprihatinkan ini, warga sangat berharap pemerintah kabupaten segera menyalurkan bantuan, terutama untuk relokasi tempat tinggal. Mengungsi di tenda situ. Pindah ke sininya? Pindah ke sini hampir sebulan sih. Sebulan? Kenapa memilih Karena ke sini? itu sudah parah, kena sudah tenda. Sudah turun juga ya terdampak? Ya, tendanya sudah pecah juga di situ. Itu tendanya sudah diangkat ke depan juga. Nah, untuk sehari-harinya seperti apa? Makan apa segala? Ya masak di sini, dingin, banyak nyamuk. Ada lagi anak kecil satu. Nah, kalau untuk BAB-nya gimana, Bu? Ya lari ke rumah ipar. Amblesnya permukaan tanah ini tidak hanya berdampak pada pemukiman warga, tetapi juga menyebabkan arus lalu lintas dari Balikpapan menuju Samarinda dan sebaliknya menjadi terhambat. Pengendara harus bergantian melintas karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan dilalui dua arah secara bersamaan. Diki Zulkarnain dari Kutai Kartanegara melaporkan. Harus dibantu warga ya. Saudara, kepolisian menemukan fakta baru. Cristiano Panggarapenta Pengidahen Tarigan, pelaku penabrakan yang menewaskan mahasiswa UGM Fakultas Hukum Argo Eriko Avandi, kerap mengganti plat nopol dengan plat palsu. Bahkan saat malam kejadian, kendaraan pelaku diketahui juga menggunakan plat palsu. Fakta baru ini terungkap dalam pemeriksaan pelaku pengganti plat kendaraan milik tersangka Cristiano Panggarapenta Pengidahen Tarigan. Dalam keterangan kepolisian diketahui pelaku berinisial IV datang 2 kali ke Mapolsek Ngaglik, tempat di mana barang bukti kendaraan milik tersangka disimpan. Kedatangan IV pertama meminta izin petugas jaga polsek untuk mengambil barang yang tertinggal di kendaraan. Selesai mengambil barang, IV kemudian pergi. Namun, IV kembali datang kedua kalinya dan kedatangannya ini bertujuan untuk mengganti plat nopol kendaraan. Aksi IV tersebut sempat terekam CCTV milik Mapolsek Ngaglik. Dari hasil pemeriksaan kepolisian diketahui IV adalah orang suruhan orang lain berinisial WI dan NR. Motifnya adalah untuk menutup-nutupi bahwa tersangka saat kejadian menggunakan plat palsu. Sementara adanya temuan sejumlah nopol di kendaraan tersangka adalah tersangka punya kebiasaan mengganti-ganti plat untuk urusan gaya hidup semata. Kemudian kita lakukan pengecekan di CCTV, setelah itu kita periksa yang bersangkutan. Rupanya yang bersangkutan mendapat perintah ya, dari pimpinannya di pekerjaan swasta. Mendapat perintah, kemudian dari 2 orang inisial WI dan NR. Ketiganya sudah kita periksa semuanya. Sudah jadi tersangka? Ya. Sudah jadi tersangka? Yang bersangkutan masih kita periksa. Ya, nanti habis itu penyidik nanti melakukan gelar perkara, apabila cukup jadi tersangka. Tapi kalau gambarannya ya pasti jadi tersangka. Hubungan 3 orang itu dengan Cristiano itu sebenarnya apa? Hubungannya kerabat. Ya. Berarti yang mengganti itu atas perintah Cristiano atau seperti apa? Hasil pemeriksaan kita, IV itu diperintah oleh WI dan NR. Kapolresta Sleman menambahkan temuan ini bentuk pelanggaran dan pasal-pasal akan diterapkan dalam kasus ini. Sementara untuk kasus kecelakaan, pihak kepolisian dalam waktu dekat akan mengirim ke kejaksaan untuk di P21-kan agar cepat disidangkan. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Ladnal Banten berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ratusan ribu baby
benih lobster atau BBL yang hendak dikirim ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Selain berhasil mengamankan ratusan benih lobster, petugas juga mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Jajaran petugas dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu baby benih lobster yang hendak dikirim ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Lebih dari 199 ribu baby benih lobster jenis pasir yang berhasil digagalkan ini lantaran petugas mencurigai adanya kendaraan travel yang melintas di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak mengangkut barang sebanyak 40 box styrofoam. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati ratusan ribu benih lobster yang dibawa oleh 2 orang pelaku yang merupakan pasangan suami istri berinisial DIS berusia 35 tahun dan MS berusia 26 tahun. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 3 Laksamana Pertama TNI Uki Prasetya mengatakan digagalkan penyelundupan benih lobster ini berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengiriman benih lobster yang melanggar hukum dan merugikan ekosistem laut dan ekonomi masyarakat nelayan lokal yang dieksploitasi secara ilegal yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Memang dengan harga yang relatif cukup jauh kalau dibandingkan dengan Indonesia, hampir 100 kali lipat lebih, sehingga berupaya untuk dikirim keluar untuk mengambil keuntungan pribadi dari pengusaha tersebut. Nanti untuk proses lebih lanjut akan dilaksanakan penyidikan, bagaimana itu akan untuk dan akan diproses nanti lewat PSDKP yang akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Sampai saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut terhadap 2 orang pelaku untuk membongkar sindikat penyelundupan benih lobster. Petugas juga melepas liarkan benih lobster di tengah laut yang berada di dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten dan berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 29.970 miliar rupiah. Dari Cilegon, Banten, Jaya Wirnata, TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Membahas ragam topik menarik dengan tema berbeda setiap minggunya bersama bintang tamu keren dan performance spesial yang gak kalah seru. Jadi kalau ada tetangga-tetangga
bilang, ih lo pede banget, iyalah siapa tuh jadi artis beneran ya. Ketika orang berbuat dengan sesuatu dengan niat yang bagus, maka Allah akan bukakan orang tersebut 70 pintu hidayah. Bikin asik aja setiap Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Dan saudara, kini kita ikuti sejumlah informasi mengenai ibadah haji di Tanah Suci dalam segmen Haji 2025. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan terkait warga negara Indonesia atau WNI yang ditemukan tewas di tengah gurun Jubun, Arab Saudi saat akan memasuki kota Mekah. Kementerian Luar Negeri dan KJR Jeddah saat ini tengah... Seorang warga negara Indonesia WNI berinisial SM ditemukan tewas oleh kepolisian Arab Saudi di Gurun Jumum, Arab Saudi. Hal ini disampaikan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha. WNI tersebut terjaring rahasia dan memaksakan diri untuk masuk ke kota Mekah, Arab Saudi. Direktur PWNI Kemenlu Judah Nugraha menjelaskan pada awalnya SM dan 10 WNI lainnya telah terjaring razia saat hendak memaksakan masuk ke kota Mekah secara non-prosedural. Mereka diarahkan untuk kembali ke Jeddah, tetapi SM dan 2 warga lainnya S dan J memaksakan diri untuk kembali masuk ke kota Mekah melalui wilayah gurun menggunakan jasa taksi. Namun di tengah perjalanan, sopir taksi meminta 3 WNI tersebut untuk turun di tengah gurun dikarenakan ada patroli kepolisian. KJR Jeddah telah melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah Jumum dan didapatkan informasi bahwa almarhum ditemukan meninggal pada tanggal 27 Mei 2025 di tengah gurun. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelumnya diketahui bahwa almarhum bersama 10 rekan yang lain telah ditangkap dalam proses razia dan kemudian diarahkan untuk meninggalkan wilayah Mekah menuju ke Jeddah. Namun kemudian almarhum bersama 2 WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Mekah. Sementara itu, Judah Nugraha menambahkan Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah telah menghubungi pihak keluarga dan menyampaikan duka cita. Selain itu, pihak Kemenlu juga memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah penanganan terhadap jenazah almarhum. Saat ini jenazah berada di rumah sakit forensik untuk proses visum. Kemenlu juga mengimbau kepada WNI untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk menyampaikan rasa duka cita. Saudara, hingga Minggu 1 Juni 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia belum menerima informasi resmi terkait penerbitan visa haji furoda dari otoritas Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, menegaskan bahwa hingga Minggu 1 Juni 2025 pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai penerbitan visa haji furoda. Hal ini diungkapkan dalam jumpa pers di Makkah pada Minggu dini hari. Hilman menjelaskan bahwa segala sesuatu terkait visa furoda sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas Arab Saudi. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah 525 kloter sudah terbang ke Tanah Suci dan insyaallah kami di Makkah Al-Mukarramah saat ini sedang menunggu 2 kloter untuk tiba di Tanah Suci. Insyaallah besok hari sudah 100% jamaah haji Indonesia, khususnya haji reguler dengan jumlah kuota 203.320 sudah tiba di Tanah Suci Makkah. Perlu kami sampaikan terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media. Kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Demikian kami sampaikan
dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beredar informasi di media sosial terkait penerbitan visa furoda yang diklaim merupakan hasil negosiasi antara Kementerian Agama dengan otoritas Saudi. Namun informasi tersebut tidak memiliki sumber yang jelas dan dipertanyakan kredibilitasnya. Saudara, menjelang puncak ibadah haji, cuaca panas ekstrim di Tanah Suci menjadi perhatian serius. Menteri Agama selaku Amirul Hajj Nasaruddin Ubar mengimbau jemaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari demi kesehatan dan keselamatan. Menteri Agama Republik Indonesia selaku Amirul Hajj Nasaruddin Umar mengingatkan agar jemaah haji Indonesia tidak memaksakan diri untuk beraktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama saat masa puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Cuaca di Tanah Suci diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius saat wukuf. Jemaah juga dianjurkan untuk berada di tenda pada saat siang hari. Pernyataan itu disampaikan Amirul Hajj di acara Grand Hajj Symposium di Jeddah, Arab Saudi. Nasaruddin Umar mengatakan aktivitas seperti berkunjung ke Jabal Rahmah juga dilarang untuk menghindari resiko kesehatan. Polisi Arab Saudi akan menjaga dan melarang pergerakan di luar kemah. Kemudian di kemah nanti pada saat hari H, diharapkan seluruhnya itu jangan ada yang keluar kemah dan jangan ada yang pergi ke Jabal Rahmah. Karena itu sangat berbahaya, karena panasnya sangat tinggi, dan itu juga nanti polisi akan mencegah untuk berkeliaran di luar kemah, terutama pada siang hari. Beberapa hari menjelang puncak haji, Amirul Hajj juga menyarankan agar jemaah tidak terlalu memaksakan diri untuk mengulangi ibadah umroh sunnah berkali-kali. Hal ini bisa menguras tenaga dan menurunkan kondisi kesehatan jemaah sehingga mengganggu kekhusyukan dan kesempurnaan ibadah haji itu sendiri. Saudara, untuk memastikan pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia berjalan optimal, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang juga merupakan anggota Amirul Hajj Indonesia, Taruna Ikrar meninjau langsung Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah, Arab Saudi. Dalam kunjungannya, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengapresiasi kerja keras para petugas kesehatan dan meminta mereka untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Taruna Ikrar menekankan jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 221.000 orang atau 25% dari total jemaah di Mekah. Taruna menyadari melayani jemaah dalam kondisi cuaca yang panas dan mayoritas berusia lanjut bukanlah hal yang mudah. Tantangan lain adalah terbatasnya tenaga medis yang ada pada saat ini. Dari kebutuhan ideal lebih dari 2.000 petugas kesehatan, saat ini jumlahnya baru mencapai 1.050 orang. Kehadiran tenaga medis baik perawat maupun dokter kita harapkan selalu mendampingi jamaah kita sehingga dalam kondisi golden periodnya, periode yang sangat penting untuk penyelamatan, tetap kita bisa laksanakan dengan baik. Intinya kita mencegah supaya jamaah kita tidak sakit, tapi kalaupun sakit kita mencegah jangan sampai mereka meninggal. Dan yang paling penting kita harapkan semoga tahun ini lebih kecil jumlah angka yang meninggal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Taruna Ikrar menegaskan ibadah haji bukan hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga memerlukan kondisi fisik yang prima, terutama untuk menjalankan rangkaian ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan mabit di Mina. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, sapi dari Presiden Prabowo Subianto yang akan dijadikan kurban pada Idul Adha tahun ini di Klaten, Jawa Tengah. Sapi yang dikurbankan seberat 1,1 ton dan berasal dari peternak di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
Inilah sapi jenis Simmental Cross Limousine milik peternak Ari Diponegoro di Desa Meranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sapi yang telah berusia 3 tahun ini berbobot 1,1 ton dibeli oleh tim Presiden Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Al-Aqsa, Klaten. Sapi ini setinggi 1,6 meter dan panjang 2 meter. Seorang peternak sapi, Ari Diponegoro, mengaku tidak menyangka salah satu sapinya yang ia beri nama Bisma dibeli tim Presiden Prabowo Subianto. Di kandang ini Hari hanya mempunyai 3 ekor sapi jumbo dan telah laku 2 ekor. Dapat info dari teman, alhamdulillah kepilih salah satu kandidat korban untuk Pak Prabowo. Seperti itu. Dibeli berapa? 94,5 juta. Ini jenis sapi apa? Jenis mental. Beratnya? 1,1 ton. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten, Iwan Kurniawan, mengatakan sapi Bisma ini dalam pantauan dari petugas bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ini sapi kondisi alhamdulillah sehat, sudah didampingi dari Puskeswan di Jatinom dan oleh petugas kesehatan sudah dilakukan vaksinasi dan penyuntikan untuk di cacing hati negatif, dan kondisi saat ini itu layak untuk dijadikan sapi kurban Pak Presiden. Guna menjaga kesehatan sapi, Ari mengaku tidak mempunyai tips khusus. Sama seperti peternak lainnya, sapi hanya boleh diberi komboran setiap pagi dan sore hari jam 5. Selain itu juga digaruk badan sebagai perawatan pemijatan. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menyatakan penyebaran penyakit mulut dan kuku disebut telah berada di angka 0 kasus, sehingga kondisi kesehatan hewan kurban untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dijamin aman. Kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban menunjukkan tren yang baik. Hal ini memastikan kesehatan hewan kurban aman dan masyarakat dapat melakukan kurban dengan tenang. Pihak Dinas PKH Parigi Motong mengatakan, dengan 0 kasus PMK, tentunya masyarakat tidak perlu khawatir. Hewan ternak yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah terjamin. Menurut pihak Dinas PKH, setiap ternak yang akan dikurban pada Hari Raya nanti tidak lepas dari pantauan pemeriksaan, sehingga bisa diyakinkan hewan kurban sapi khususnya dalam kondisi sehat. Sekarang untuk PMK itu sudah menurun, jadi tidak ada lagi yang ditakutkan masyarakat tentang virus PMK, karena memang PMK itu sudah menurun. Jadi kami meyakinkan masyarakat bahwa sapi-sapi yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban itu adalah sapi-sapi yang sehat. Insya Allah sih kami menjamin, karena sejauh ini yang kami sudah periksa di beberapa titik yang ada itu, kami memastikan bahwa ternak-ternak yang kami sudah periksa, yang sedapatnya kami periksa itu kami nyatakan sehat, karena itu memang diperiksa langsung oleh dokter hewan ataupun mantri hewan yang memang kapasitas ilmunya untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Meski telah terlepas dari penyebaran kasus PMK, namun pihak Dinas PKH tetap meminta setiap peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak yang sakit agar kondisinya segera ditangani. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, kambing merupakan hewan ternak ruminansia kecil dan bahkan semua jenis kambing memiliki nilai jual tinggi. Selain domba, jenis kambing banyak dipilih menjadi alternatif pilihan hewan kurban. Salah satunya di Blingon. Dari sekian jenis hewan ruminansia, jenis ternak kambing menjadi salah satu alternatif hewan yang layak untuk dikurbankan pada saat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Selain hasil silang, jenis kambing ada pula yang asli bukan hasil kawin silang, seperti kambing Jawa kacang maupun sanen. Namun untuk jenis Blingon maupun Jawa randu dan peranakan etawa sudah merupakan hasil kawin silang dari 2 jenis kambing sekaligus. Tak heran keturunan yang dihasilkan memiliki bentuk postur tubuh tinggi besar, salah satunya Blingon.
Karena itu, hewan ternak dengan ciri umum telinga sedikit memanjang, bertanduk, dan bermoncong mulut mirip cakil dengan warna sejenis. Mulai dari coklat, hitam, maupun dua warna ini memiliki nilai jual tinggi dibandingkan kambing lokal atau kacangan. Menurut salah seorang pedagang hewan kurban, Eva Setiawan yang membuka lapaknya di Jalan Stadion Baru, Dusun Karangsari, Kelurahan Medomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kambing jenis Bligot ini menjadi salah satu hewan kurban kelas premium. Postur badannya tinggi besar dan harga jualnya mencapai di kisaran 3,5 hingga 5 juta rupiah per ekor. Bahkan ada yang di harga 7 juta rupiah. Tak seperti domba yang mengkonsumsi rumput hijau sebagai pakan utama, hewan ternak jenis kambing Bligot ini banyak mengkonsumsi dedaunan seperti daun nangka dan daun pisang. Pada momen mendekati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, hewan kurban jenis kambing masih dilirik para sohibul kurban untuk disembelih pada hari penyembelihan atau saat hari tasyrik setelah Hari Raya Idul Adha. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Kepala negara juga memperingatkan generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan dari peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini yang disampaikan dalam akun sosial media Instagram @Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo menyatakan generasi muda atau generasi emas harus menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan relevan di tengah zaman. Kepala negara menilai generasi emas merupakan garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap hidup dalam karya dan karakter. Presiden juga mengingatkan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, namun juga harus dihayati untuk menjadi cahaya dan pedoman yang membimbing generasi muda menuju masa depan. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengajak generasi muda bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saudara, bagi rakyat Indonesia, Hari Lahir Pancasila memiliki makna yang mendalam karena di hari tersebut dicetuskan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa dengan beragam budaya, bahasa, dan segala perbedaan yang ada. Berikut tanggapan sejumlah elemen masyarakat terkait Hari Lahir Pancasila. Jadi Hari Pancasila bagi kami di daerah perbatasan, bagi pendidik, yaitu memperingati tentang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sebagai kesadaran mempersiapkan diri sebagai generasi penerus yang bangsa yang berintegritas. Itu yang pertama, gitu ya. Kemudian menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila. Kami di perbatasan ini banyak sekali tantangannya, terutama bagi anak-anak didik kami, yaitu masalah kita di perbatasan, nasionalisme kita tumbuhkan, cinta tanah air kita tumbuhkan. Kita menerapkan semua dasar-dasar sila-sila Pancasila itu, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, tentu ada tantangan tersendiri bagi kita di perbatasan ini untuk menjaga nilai-nilai dari ideologi bangsa. Dan lahirnya Pancasila ini merupakan tonggak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ideologi satu-satunya yang ada di Indonesia, terutama penerapan ideologi ini di daerah perbatasan. Saya sebagai sosok seorang pelajar di perbatasan, khususnya di Kecamatan Sekayam, di sini pengamalan sila-sila sesuai dengan Pancasila tersebut, khususnya dalam sikap menghormati, toleransi antara umat beragama, khususnya di perbatasan ini. Menurut saya, dengan adanya Hari Lahir Pancasila ini, khususnya pada ranah sosial, itu memberikan keakraban bagi kita, terutama di wilayah perbatasan. Karena di wilayah perbatasan ini tentu ada perbedaan dari segi agama, pendapat, suku, dan lain-lain. Nah, dengan adanya Pancasila, ini akan mempermudah kita untuk menjalin persatuan, perdamaian, sehingga nanti kehidupan antara agama, budaya, dan suku-suku itu bisa berjalin dan terjalin secara harmonis.
Saudara, meski musibah gempa bumi 2006 masih menyisakan trauma bagi warga masyarakat Bantul, tapi sebagian besar warga penghuni rumah aman gempa atau rumah dom di Bantul kini merasa lebih tenang dan nyaman. Warga merasa tidak khawatir lagi jika terjadi gempa berskala kecil hingga sedang, karena bangunan dom kokoh dan mudah untuk keluar rumah. Menapak tilas peristiwa musibah gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 diantaranya dengan menelisik keberadaan rumah dom aman gempa di Bantul yang dihuni warga korban gempa. Salah satu contoh rumah aman gempa di Bantul yakni rumah dom atau yang juga disebut rumah Teletubbies dan dianggap sebagai hunian yang memberikan rasa kenyamanan bagi para penghuninya. Rumah dom berbentuk bangunan setengah lingkaran dan dibuat dari cor beton berkerangka besi, mulai dari bagian atap hingga pondasi. Bangunan rumah terlihat cukup kokoh, sehingga membuat penghuninya merasa lebih tenang jika ada gempa. Subono, salah seorang korban gempa bumi dan penghuni rumah dom, warga Padukuhan Bebekan, Mulyo Dadi, Bambang Lipuro, Bantul menceritakan bagaimana beratnya kehidupan keluarganya pasca gempa bumi 2006 yang merobohkan rumahnya. Bencana alam itu membuat terluka lantaran tertimpa bangunan atap rumah saat berupaya melindungi 3 putra-putrinya. Hingga kemudian Subono harus berminggu-minggu dirawat di rumah sakit, berbulan-bulan tinggal di tenda darurat, dan beberapa tahun tinggal di rumah darurat yang dibuat sendiri dari bahan bambu, sebelum 4 tahun kemudian mendapatkan bantuan rumah dom yang ditinggali bersama keluarga hingga kini. Saya itu secara kegaduhan, terus saya ke tempat Pak Rianto, ini gimana saya kok gak dapat apa-apa, yang lain dapat. Ya itu saya menanti sampai dapat bantuan ini tahun 2010. Kalau ini nyaman Mas, karena misalnya ada gempa tidak kita kalau ini kan masih bisa cepat lari karena kuat. Ya nyaman-nyaman saja sih, soalnya kalau ada gempa juga gonjangannya nggak terlalu terasa kalau sekarang ya. Kalau dibanding sama rumah yang tembok biasa itu kan gentengnya geruk-geruk itu masih terdengar. Kalau di sini lebih nggak kerasa. Tinggal di rumah cor beton melingkar dari bawah lantai hingga atas rumah seperti ini juga merasa cukup terlindungi dari cuaca dingin saat musim hujan. Untuk menambah ruang dapur dan kamar mandi, penghuni membuat bangunan tambahan sendiri di luar, menyambung dengan bangunan utama. Perawatan rumah tidak merepotkan, salah satunya hanya pengecatan dinding. Kini telah 15 tahun menghuni rumah dom ini, Subono mampu menjalani kehidupan normal kesehariannya bersama keluarga. Demikian Margolaras TVRI Yogyakarta melaporkan dari Bantul. Saudara, masyarakat Indonesia perlu memiliki kesadaran dan edukasi tentang literasi keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Bertempat di Mampang, Jakarta Selatan, Malahayati Konsultan menggelar kegiatan training NMT atau New Member Training yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pada kegiatan ini, ratusan masyarakat dari Jabodetabek yang sangat antusias karena mereka memperoleh pengetahuan tentang literasi keuangan secara gratis. Ditemui awak media di sela-sela acara, CEO PT Malahayati Nusantara Raya Ahmad Maulana atau Bang Ujai mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan untuk membantu masyarakat memahami permasalahan keuangan dan memberi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal senada juga dikatakan Kepala Divisi Edukasi dan Komunikasi PT Malahayati Nusantara Raya, Raffi Becher. Ia mengatakan Malahayati Konsultan menggunakan metode Learning Center Training, TMT, dan Home Sharing untuk meningkatkan literasi keuangan, dan Malahayati Konsultan memiliki jangkauan yang sangat luas dari Sabang hingga Merauke.
Kita sedang mengadakan acara training NMT, Malahayati Konsultan, yang dimana training ini rutin kita adakan setiap bulannya sebagai wadah untuk para nasabah-nasabah Malahayati. Dan kita adalah satu-satunya lembaga jasa konsultan di Indonesia yang memiliki atau memberikan wadah kepada seluruh para nasabah-nasabahnya di seluruh Indonesia secara gratis. Jadi untuk semua peserta yang hadir pada acara hari ini itu tidak dipungut biaya serupiah pun, kita gratiskan, karena yang kami pahami ketika orang sudah sehat mentalnya maka ekonominya pun akan sehat. Maka dari itu saya pastikan satu-satunya jasa konsultan di Indonesia yang punya acara seperti ini hanya Malahayati Konsultan. Terutama yang sering kita adakan adalah kegiatan learning center training NMT gitu. Dan yang kedua, kita membuka kesempatan dalam bentuk home sharing. Jadi bagi masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai kesempatan dalam waktu NMT untuk mengikuti NMT, kita bisa menyediakan waktu dalam bentuk home sharing gitu di setiap cabang-cabang yang diadakan oleh Malahayati Konsultan. Yang menjadi alasan bahwa Malahayati Konsultan itu sebagai satu-satunya lembaga konsultan di Indonesia yang berbasis perbankan adalah karena dari tim itu adalah orang-orang dari ex perbankan semua gitu. Jadi dari ex perbankan, kemudian dari kalangan ex kolektor gitu. Nah, itulah yang menyebabkan cara penyelesaian dalam permasalahan perbankan di Malahayati Konsultan itu berbeda dengan lembaga-lembaga konsultan yang lain. Dengan berbekal moto "Kita bantu orang, Tuhan bantu kita", Malahayati Konsultan berkomitmen untuk memberi solusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan keuangan tanpa membebani mereka. Saudara, sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, IWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, IWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Sebagai ungkapan sujud syukur atas kemakmuran, warga Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggelar kirap budaya dengan mengarak gunungan hasil bumi dan pentas kesenian Ogoh. Usai menggelar pentas kesenian Ogoh-Ogoh, gunung berisi hasil bumi pun ludes digerebek warga yang ingin mendapatkan berkah. Puluhan warga menggerebek gunungan berisi hasil bumi yang digelar di Jalan Balaputra Dewa, Dusun Tinggal Kulon, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hanya hitungan menit, gunungan berisi hasil bumi ini ludes direbut warga.
Warga percaya dengan berebut dan mendapatkan isi gunungan akan mendapatkan berkah di kemudian hari. Alhamdulillah Mas, terus terang saya pribadi saya merasa senang sekali karena ini memang momen yang kita tunggu sebagai warga Wanurejo sendiri. Asli saya nggak bisa berkomentar lagi Mas. Tadi ikut berebut gimana Mas? Sulit nggak masuk ke Wanu? Tentunya sulit Mas, ini aja loh, ya Allah. Saya mendapatkan ini aja perebutan karena memang secara mungkin bukan dilihat dari buahnya ya, tapi dari keberkahannya. Acara kirap budaya Wanurejo ini semakin meriah saat digelar penampilan kesenian tari dan ogoh-ogoh dari Dusun Tinggal Kulon, Tak Urung. Aksi kesenian tersebut menjadi pusat perhatian warga. Selain untuk memeriahkan gelar budaya desa Wanurejo, kegiatan tersebut digelar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah dilimpahkan. Khusus untuk warga Dusun Tinggal Kulon, itu kita adalah sebuah kolaborasi kayak kebebasan rakyat 1 tahun sekali, tetapi sebenarnya ungkapan seperti yang terungkap pada gunungan itu, yaitu rasa syukur kepada Tuhan, tetapi ada 2 unsur tambahan, yaitu di mana kearifan lokal dilestarikan dengan cara seperti ini. Yang ketiga, pengharapan masyarakat bahwa kemakmuran akan datang, sekaligus mengingatkan bahwa pangan sangat penting. Kirap budaya menampilkan berbagai kesenian dan ogoh-ogoh dari 9 dusun ini dan merupakan rangkaian gelar budaya desa Wanurejo yang digelar setiap setahun sekali. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Saudara, berbagai tempat objek wisata terus bermunculan di Kabupaten 50 kota sejak beberapa tahun terakhir. Kehadiran objek wisata baru itu tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, namun juga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun dari berbagai daerah lainnya di Sumatera Barat. Selain objek wisata Lembah Harau dan wisata Kapalo Banda, di Kabupaten 50 Kota banyak terdapat objek wisata lainnya yang layak dikunjungi. Objek wisata baru terus bermunculan karena potensi wisata yang tinggi di berbagai kecamatan di Kabupaten 50 Kota. Objek wisata terbaru yang ada di Kabupaten 50 Kota yakni Puncak Batu Barigi di Jorong Bukit Kanduang Nagari Sikabu-Kabu Kecamatan Luha. Puncak Batu Barigi objek wisata yang berada di ketinggian 100 mdpl. Sejak beberapa waktu terakhir, terus ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, termasuk wisatawan lokal. Selain menikmati indahnya pemandangan dari ketinggian, wisatawan yang berkunjung juga bisa menikmati segarnya udara pagi. Tidak hanya itu, setelah lelah, pengunjung atau wisatawan juga bisa menikmati berbagai jenis sarapan pagi serta pemandangan yang sangat indah. Sangat antusias untuk pengunjung, terutama pada sore hari. Nanti sore bisa kita lihat. Ini sudah penuh pelataran parkir dan pelayanan untuk anak negari cukup baik begitu Pak. Untuk pembenahan kedepannya itu seperti biasa untuk pelataran parkir supaya lebih dirapikan. Selain bisa menikmati indahnya pemandangan kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dari ketinggian, pengunjung juga bisa menjadikan kawasan tersebut untuk olahraga sepeda maupun berkemah. Terus menggeliatnya ekonomi masyarakat, terutama sektor pariwisata pasca COVID-19 lalu, diharapkan bisa semakin berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun masyarakat atau pengelola tempat wisata juga diminta terus berbenah, terutama masalah parkir, serta jalan atau akses menuju tempat wisata yang butuh perhatian. Demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan perakiran cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Saudara, informasi dari BMKG tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Moni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.